lagi jumpa perdana di tahun 2024 di Renungan Sabtu pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menjalani aktivitas kita di tahun yang baru ini. Dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya saat ini merupakan minggu pertama yang boleh kami jalani di 2024. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, Kau curahkan agar melaluinya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan kita saat ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 13b sampai dengan 14. Filipi pasal 3 ayat 13b sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, maupun anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita akan mengakhiri 2023 dan mengawali 2024, selalu kita bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan biasanya sekaligus juga kita, baik itu keluarga maupun juga mungkin sebagai pribadi, kita mencoba untuk melihat apa yang akan kita lakukan dan bagaimana tujuan yang akan kita tempuh dalam perjalanan langkah kehidupan kita di tahun 2024 yang kita jalani. Nah, tentu hal yang kita lakukan ini adalah sebuah hal yang sangat baik, di mana kita harus punya visi di dalam menjalani kehidupan kita. Karena kehidupan kita bukanlah rutinitas. Kehidupan kita bukanlah sesuatu yang kita anggap ya mengalir seperti air mengalir ya begitu saja, yang biasa-biasa saja, tidak. Tetapi kita harus punya visi, apa yang akan kita capai, tujuan apa yang kita raih. Dan untuk mencapai visi itu pasti ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah yang disebut misi yang harus kita jalani. Supaya apa? Supaya visi itu bisa kita capai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga harus melihat ada perbedaan, ya, antara apa yang menjadi visi kita sebagai anak-anak Tuhan dan apa yang menjadi keinginan kita ataupun cita-cita kita. Jelas ini sangat berbeda. Kalau visi itu adalah merupakan hal yang kita jalani, yang kita lakukan, karena apa? Karena kita punya keyakinan tentang sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan keinginan atau cita-cita itu datang dan timbul dari keinginan hati kita sendiri. Nah, jadi jelas berbeda. Karena visi sebagai anak-anak Tuhan ini diperoleh melalui doa kita kepada Tuhan, melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah merupakan sebuah jawaban atas ketaatan kita di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itulah maka kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk terus mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita harus terus berusaha untuk melatih kepekaan dan mendengar apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita melalui persekutuan yang terus kita bangun dari hari ke hari dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu hidup bergaul dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan ini sesuatu yang sangat baik, yang akan menolong kita, membantu kita untuk bisa menemukan apa yang menjadi visi hidup kita yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa sih kita harus punya visi? Karena visi yang kita miliki itu akan mampu mendorong kita sehingga kita pastinya akan memiliki prioritas-prioritas dan kemudian kita bisa menentukan pilihan-pilihan hidup kita dengan benar. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus juga kita miliki pada saat ini ketika kita akan menjalani kehidupan di 2024 ini. Karena pastinya ada banyak hal yang menjadi keinginan kita. Namun dari keinginan kita itu, kita harus punya visi. Dan dengan visi inilah yang akan menolong kita untuk bisa menentukan prioritas-prioritas dan membuat pilihan-pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Dan melalui visi yang kita miliki ini akan mendorong kita juga untuk memiliki semangat, memiliki motivasi yang lebih tinggi di dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, bisa dikatakan bahwa visi yang dimiliki oleh kita itu akan sangat menentukan arah hidup kita. Khususnya di dalam kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Nah, kita bisa belajar dari apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita. Paulus mengerti, Paulus memahami apa yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Karena itu ia mengatakan, ya, dan juga ia berkomitmen seperti dalam bacaan firman Tuhan kita. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada banyak orang Kristen yang kesulitan juga di dalam melihat apa sih yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita bisa melihat bahwa itu ditentukan karena apa? Karena cara hidup mereka dalam mengerjakan perkara-perkara yang mereka jalani dalam kehidupan ini yang tidak didasarkan pada kedekatannya dengan Tuhan. Tidak didasarkan pada doanya, keintimannya yang ia lakukan dengan Tuhan. Oleh karena itu akan kesulitan bagi dia untuk bisa kemudian tahu apa sih yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, maka melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dengan kesungguhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan dalam doa kita, dalam keintiman kita sebagai pribadi maupun dengan keluarga kita. Kita minta pada Tuhan, apa sih yang menjadi visinya Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kita bisa akan menemukannya, yaitu ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan melalui itu, Tuhan akan menunjukkan kepada kita visi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Belum terlambat, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita masih di awal tahun, maka mari kita tentukan apa dan kita cari apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Dan untuk menemukan itu, berdoalah, bacalah firman Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menunjukkan visinya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kemudian itu menjadi visi yang akan kita jalani dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini. Dan ketika kita tahu apa itu yang menjadi visinya Tuhan dalam hidup kita ini, maka kemudian harus juga ditindaklanjuti dengan misi, dengan langkah-langkah,
dengan tindakan-tindakan konkret yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi hikmat kepada kita semua agar kiranya kita menemukan visi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan di 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita terus berupaya untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari Paulus. Ia mengerti, ia paham betul apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupannya, dan ia berkomitmen untuk bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah juga dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, khususnya kami dalam menapaki tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, kiranya Tuhan menuntun kami untuk kami dapat menemukan apa yang menjadi visi hidup kami masing-masing yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong kami, dan kami juga kiranya dapat menjalani kehidupan kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati persekutuan kami juga ya Tuhan, berkati juga bangsa kami di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, Bapak, anak-anakku sekalian, renungan Sabtu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memperjumpakan kita kembali di renungan Sapi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.